Halo halo, selamat siang. Oke, ini udah beberapa teman-teman yang udah join nih di acara kali gini. Untuk, teman-temannya yang sudah join, thank you banget nih. Mungkin boleh, di-remind untuk teman-temannya, boleh di-share juga bahwa siang ini kita jam 2 ada acara untuk, obrolan HR dengan topik yang menarik loh untuk teman-teman. Boleh sambil di-share ke teman-temannya juga ya untuk segera join. Oke, halo. Oke, karena sudah jam 2, mungkin aku boleh kita mulai aja ya untuk teman-teman. Halo, selamat siang semua, udah cukup ramai nih yang join. Terima kasih banyak ya buat teman-teman untuk antusiasnya, teman-teman hadir di acara obrolan HR by Gaji Gesa siang hari ini. Oke, gimana nih teman-teman untuk kegiatan di minggu ini semuanya lancar kah? Atau mungkin ada kendala nih teman-teman? Oke, mungkin, apabila mungkin teman-teman ada kendala atau problem, semoga untuk problemnya bisa cepat diselesaikan ya teman-teman, biar teman-teman semangat nih untuk minggu depan untuk menyiapkan, semangat baru untuk kegiatan baru di minggu depan. Oke, di hari Jumat ini menuju weekend, semoga semangatnya masih tinggi ya teman-teman, karena kita di sini ada acara yang seru banget, informatif banget, semoga teman-teman di sini bisa full join untuk, hadir di acara obrolan HR by Gaji Gesa sampai selesai. Oke. Mungkin ada teman-teman di sini yang baru pertama kali kah mungkin ya join di acara obrolan HR by Gaji Gesa atau mungkin masih belum tahu nih, Gaji Gesa itu apa sih? Mungkin di sini aku akan bantu menjelaskan sedikit ya teman-teman. Jadi, Gaji Gesa ini adalah sebuah platform kesejahteraan karyawan yang menawarkan fitur akses gaji fleksibel, yang ini akan bersifatnya real time nih teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa ceki-ceki bisa sambil cek, apa nih sih gaji gesa ini? Mungkin siapa tahu baik teman-teman atau mungkin dari company-nya membutuhkan, gaji gesa ini. Oke, gaji gesa ini juga menawarkan atau menyediakan nih ada event-event rutin yang biasanya dilakukan atau diselenggarakan. Tujuannya sih of course untuk mengedukasi teman-teman dari HR atau teman-teman lainnya, karena gaji gesa akan menyediakan, rutin acara-acara informatif seperti ini yang tentunya akan memberikan, info-info menarik untuk teman-teman yang tentunya bermanfaat, bisa di dunia kerja atau di kesehariannya. Contohnya hari ini kita akan melaksanakan obrolan HR yang akan diselenggarakan, dari jam 2 siang ini dan untuk selesainya nanti bersifat tentatif ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau penasaran bisa join dulu, bisa ikutin sampai acaranya selesai. Nah, untuk teman-teman pasti sudah tahu nih kalau topik siang hari ini menarik banget teman-teman. Topiknya tentang bagaimana HR bisa membangun ruang aman untuk perempuan di lingkungan kerja. Oke, keren banget ya topiknya. Mungkin teman-teman kalau ikut webinar sebatas melihat topik kayak how to be good recruiter atau bagaimana nih cara HR untuk engage dengan company dengan employee seperti itu. Tapi kali ini Gaji Gesa membawa seorang speakers yang sangat keren banget tentunya untuk membawakan topik yang menarik tentang gimana nih cara membangun ruang kerja yang sangat aman untuk teman-teman perempuan. Oke. Oke, kalau gitu. Topik siang hari ini tadi sudah aku jelaskan spill-spill sedikit sebelum kita mulai. Aku pun sebenarnya udah penasaran sih, tapi alangkah baiknya kalau aku memperkenalkan diri dulu ya. Selamat siang semua, perkenalkan aku Vera Dwita Neri Juwana yang siang ini akan membantu teman-teman sebagai seorang moderator untuk membantu teman-teman mungkin apabila ada yang pertanyaan atau dan sebagainya, aku akan membantu teman-teman di sini. Oke, aku di saat ini bekerja sebagai seorang people acquisition di perusahaan logistik yaitu di Lion Parcel. Selamat siang semua, selamat kenal ya.
Oke, teman-teman di sini mungkin, saatnya kita berkenalan nih sama speaker kita. Beliau adalah seorang HR consultant yang kerap mengadakan webinar perihal personal personal and professional development, motivation, dan isu-isu seputar lingkungan kerja. Yuk boleh kita sambut yuk untuk Mbak Milka Santoso. Silakan Mbak Milka, selamat siang. Halo Mbak. Selamat siang, apa kabar Joanna? Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat siang, baik Mbak. Mbak Milka apa kabarnya nih Mbak? Luar biasa, sebenarnya tenggorokan sedang agak-agak gatel ya, tapi bersyukur punya waktu dan kesempatan untuk bisa sharing sama teman-teman bersama dengan Gaji Gesa siang hari ini. Oke, great banget nih. Semoga nanti sampai akhir acara Mbak Milka bisa semangat terus, terus suaranya juga oke terus ya Mbak ya. Amin. Oke, di sini aku udah semangat banget, Mbak Milka juga udah semangat banget. Aku harap teman-teman di sini juga semangat untuk bisa join di sini mendengarkan event kita untuk materinya yang akan disampaikan oleh Mbak Milka. Oke, kalau gitu Mbak Milka sudah ready nih Mbak? Sudah, Oke, kayak gitu aku minta teman-teman di sini untuk bisa lebih fokus mendengarkan dan meresapi nih materi yang akan disampaikan oleh Mbak Milka. Untuk waktunya dipersilakan Mbak Milka. terima kasih Mbak Joanna, terima kasih teman-teman Gaji Gesa, terima kasih juga buat teman-teman audiens yang sudah hadir ya di sini ya, baik yang wanita, dan saya ingin appreciate spesial buat bapak-bapak HR ya, bapak-bapak teman-teman saya orang HR yang juga sudah bergabung pada siang hari ini. Wah, luar biasa. Saya membayangkan tema hari ini perempuan banget ya, perempuan banget dan mungkin kurang populer. Ya, biasanya kalau saya berbagi tentang topik lain ya, misalnya employer branding ya, atau bagaimana cara membuat CV. Itu biasanya ramai, berbondong-bondong orang datang dari seluruh penjuru bumi gitu ya. Tapi ketika kita bicara soal ruang aman untuk perempuan, ini adalah topik yang cukup sensitif dan tidak banyak orang mengangkat hal ini ya. Jadi sekali lagi saya appreciate untuk Gaji Gesa ya yang memberikan ruang untuk kita bisa bicara tentang ruang aman untuk perempuan di tempat kerja. Dan saya sekali lagi juga appreciate buat teman-teman yang sudah hadir di sini memberikan atensi untuk terciptanya ruang aman untuk perempuan di tempat kerja. Nah, Bapak Ibu, hari Selasa yang lalu saya sudah sempat membagikan hal ini juga dalam satu sesi LinkedIn Live. Maka izinkanlah saya juga berbagi kembali gitu ya beberapa slide dari sesi LinkedIn Live yang lalu untuk menjembatani apa yang kita bahas pada hari ini ya. Hal yang pertama, sebelum kita lanjut ya Bapak Ibu dan rekan-rekan, kita perlu sama-sama menyamakan dulu persepsi. Kita perlu sama-sama menyamakan definisi apa yang dimaksud dengan ruang aman untuk perempuan di tempat pekerjaan. Ya, sekali lagi kita samakan dulu nih persepsi dan definisinya. Apa yang dimaksud dengan ruang aman untuk perempuan di tempat pekerjaan? Ya, yang kita bahas di sini sebagai ruang aman bukanlah ruangan secara fisik. Ya, bukanlah ruang aman untuk berganti pakaian misalnya, merapikan hijab ya. Bukan ruang aman untuk misalnya kita memompa ASI ya dan ruangan dalam bentuk fisikal lainnya. Yang kita bahas dalam pembahasan ini adalah ruang secara psikologis ya. Jadi bukan fisikal tapi psikologis. Ruang secara mental di mana perempuan dapat menyampaikan ketidaksetujuannya tanpa adanya ketakutan akan adanya intimidasi ataupun sanksi khusus terhadap ketidaksetujuan yang ia sampaikan. Sebagai contoh Bapak Ibu dan rekan-rekan, beberapa waktu yang lalu kita sempat ya menemukan kasus yang cukup viral mengenai seorang wanita yang melaporkan manajer outsourcing-nya karena mengajak staycation ya. Sebenarnya masalahnya bukan sekedar itu ya. Masalah selanjutnya adalah ketika manajer outsourcing-nya ini mengajukan ancaman ya. Kalau kamu tidak mau diajak staycation, kamu akan diputus kontraknya ya. Mengajak staycation itu adalah sesuatu yang adanya di ranah etis Bapak Ibu dan rekan-rekan ya. Kita semuanya di sini adalah manusia dewasa ya. Saya tidak bilang bahwa seks bebas adalah sesuatu hal yang dibenarkan ya. Saya tidak mengatakan demikian. Tapi ketika bicara ada orang dewasa bersama dengan orang dewasa ya, yang satu mengajak staycation yang lain, itu ada di ranah etis sebenarnya. Ya, ada di ranah etis.
Walaupun kita juga bisa menyampaikan gitu ya bahwa oh ini melanggar aturan perusahaan. Nah, ini nanti kita balik lagi nih ke aturannya gitu ya. Aturan perusahaan akan kita bahas di akhir sesi ini. Nah, tapi kalau kita bicara secara global, secara umum, ini adalah sesuatu yang permintaan dari seorang pria, atau bahkan mungkin kita akan menemukan juga sebaliknya, permintaan dari seorang wanita kepada seorang pria. Nah, yang menjadi suatu permasalahan adalah ketika orang yang diajak tidak menyetujui, tidak mau, tapi kemudian muncul ancaman. Nah, ancamannya inilah yang kemudian ya menyerempet ya istilahnya ya, atau melanggar ya kaidah-kaidah berkaitan dengan HR. Masalah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan kontrak itu ada di ranah HR, betul ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ya, itu bagian dari pekerjaan kita sehari-hari. Ya. Maka ketika ini mulai masuk ke atas, ya, mulai muncul ke permukaan, saya semakin menyadari betapa pentingnya hal ini untuk kita bahas. Karena apa? Apa yang muncul di atas di permukaan seperti viralnya kasus Mbak Ade yang tadi saya ceritakan, itu hanya sesuatu yang puncak gunung es. Sesuatu yang kebetulan saja saat ini viral gitu ya. Kebetulan diangkat. Jadi orang banyak membuka matanya. Tapi apakah selain Mbak Ade ini ada banyak wanita-wanita yang lain yang mengalami hal yang serupa? Jawabannya iya, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ya, beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang ya, salah satunya DM kepada saya karena ingin bunuh diri. Ya, ingin bunuh diri. Mbak Milka, saya ingin mati gitu. Kenapa gitu ya? Lalu dia cerita lah, ini orang nggak dikenal ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Beliau kenal saya melalui LinkedIn gitu ya, lalu dia DM, lalu dia cerita. Intinya dia mengalami pelecehan di tempat pekerjaannya, tapi tidak mau dan tidak bisa melapor. Kenapa tidak mau dan tidak bisa melapor? Karena takut. Karena dia butuh sekali pekerjaan dengan kondisi keluarganya, orang tuanya dan lain sebagainya, dia sangat-sangat butuh pekerjaan. Dan dia merasa kalau saya resign, saya tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan baru. Itu yang ada di dalam pikirannya dia. Ya. Lalu dia akhirnya memutuskan untuk tidak melapor, tapi pelecehan itu terus terjadi dan membuat dia stres, merasa tidak berharga dan lain sebagainya sampai puncak-puncaknya ingin bunuh diri gitu ya. Nah, singkat cerita, saya tangani dari sisi pribadinya dulu gitu ya, sisi orangnya dulu. Karena kalau orangnya sendiri nggak kuat ya, orangnya sendiri mentalnya tidak kokoh, tidak akan bisa melanjutkan gitu ya. Lalu kami cari bantuan lah dari orang terdekat yang bersangkutan. Ya, nah ini hanya salah satu contoh teman-teman. Ya, contoh-contoh yang lain juga ada gitu ya. Itu bukan satu-satunya DM, email, inbox ataupun WA yang sampai kepada saya yang menyampaikan, Mbak Milka, saya mengalami pelecehan di tempat pekerjaan saya. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir di sini, teman-teman HR pernah juga mendengar hal yang serupa, atau bahkan pernah mengalaminya sendiri, ya. Tapi yang menjadi hal yang kita harus sadari, Bapak Ibu dan rekan-rekan, banyak wanita, ya, banyak korban dalam kasus-kasus seperti ini yang memilih untuk tidak menyampaikan, ya, ketidaksetujuan yang dirasakannya, memilih untuk tidak menyampaikan atau melaporkan, ya, apa yang dialaminya. Kenapa? Yang pertama, karena takut. Dalam banyak kasus, ketidakamanan ditimbulkan oleh orang-orang yang memiliki jabatan atau otoritas yang di atasnya dia. Penolakan, apalagi pelaporan, dikhawatirkan dapat mendatangkan akibat buruk pada dirinya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, takut diputus kontraknya, takut di PHK, takut nggak keluar bonusnya, ya, takut dilaporkan balik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bicara soal rasa malu, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Dalam budaya kita, ya di Indonesia secara khususnya, hal-hal yang terkait dengan seksual itu masih dianggap tabu untuk dibicarakan. Betul ya? Oleh karena itu sampai dengan saat ini masih banyak orang ya yang masih merasa malu, sungkan, ya, rikuh gitu ya untuk membicarakan, melaporkan, apalagi jika hal ini sampai diketahui oleh orang banyak. Ya. Sepertinya ini akan mendatangkan aib untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya, untuk suami saya, dan seterusnya. Ya, jadi banyak orang menghindari hal ini. Ya, lalu yang ketiga bicara soal
stigma negatif ya. Ini banyak terjadi teman-teman. Ya, pandangan yang menganggap bahwa perempuan yang dilecehkan adalah perempuan yang mengundang untuk dilecehkan. Ya salahnya sendiri kenapa pakai baju kayak gitu ya. Salahnya sendiri kenapa malam-malam masih ada di kantor. Ya, salahnya sendiri kenapa kok lembur sendirian dan seterusnya. Ya. Lalu ada juga perempuan-perempuan yang merasa khawatir ya karena takut dianggap mencari perhatian atau seperti yang kasus di Cikarang itu sekarang terjadi. Ya, orangnya dianggap panjat sosial. Ya. Dia sih pingin diangkat aja jadi karyawan tetap gitu. Dia sih pingin aja terkenal. Dia sih begini, dia sih begitu dan lain sebagainya. Ya, jadi hal-hal seperti itu masih ada di dalam masyarakat dan budaya daripada orang-orang di lingkungan pekerjaan. Ya, lalu alasan lainnya apa sih? Alasan lainnya yang pertama, menghindari masalah. Ya, wah repot nih Mbak kalau misalnya harus lapor. Lebih baik saya resign, lebih baik saya mundur. Tidak perlu repot melaporkan dan tidak perlu kembali bertemu lagi dengan pelaku. Nah, ini sangat-sangat sering terjadi Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu, minggu lalu tepatnya ya, saya dikontak sama seorang perempuan yang menyampaikan apresiasi kepada saya dan Gaji Gesa karena mengangkat topik ini ya. Beliau menyampaikan gini, Mbak Milka, after sesudah kejadian itu terjadi pun saya masih merasa geli gitu ya, jijik dan perasaan sangat tidak menyenangkan di dalam diri saya gitu ya. Bahkan sesudah tidak bertemu dengan orang itu lagi pun saya masih merasakan perasaan itu. Sesudah resign pun, sesudah mundur pun itu masih terjadi gitu. Nah, ini sesuatu yang memang nyata Bapak Ibu dan rekan-rekan dirasakan oleh perempuan-perempuan yang merasakan atau mengalami pelecehan ya. Mereka merasa aduh lebih baik nggak usah ketemu lagi deh sama orangnya gitu. Saya tidak siap untuk nanti bersaksi misalnya, atau saya tidak siap untuk nanti dimediasi bertemu lagi dengan bapak itu ya. Itulah sebabnya banyak orang yang berpikir, perempuan-perempuan ini berpikir lebih baik saya resign, lebih baik saya menjauh, lebih baik saya mundur ya, daripada saya melanjutkan bekerja tapi seperti itu kondisinya ya, atau saya melaporkan tapi seperti itu kondisinya ya. Oke, lalu alasan lainnya adalah sudah melapor. Nah, ini yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada siang hari ini. Sudah melapor tapi belum atau tidak ada tindakan. Ya, jadi saya ulangi, sudah melaporkan sebenarnya, tapi belum atau tidak ada tindakan. Baik atasan, baik HRD, baik manajemen, dirasa tidak bisa berbuat apa-apa atau perbuatan pelaku sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Orang-orang udah tahu lah si bapak itu kalau bercanda memang suka begitu gitu ya. Lalu suka pegang-pegang tangan dengan karyawati dan seterusnya. Ya, ini adalah sesuatu hal yang sudah diketahui oleh semua orang. HRD tahu nggak? Tahu. Manajemen tahu nggak? Tahu. Ya, tapi HR nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, kenapa nggak bisa buat apa-apa? Nah, nanti kita akan bahas juga ya mengenai hal itu. Saya lanjut dulu. Ya, saya lanjut dulu mengenai HR. Ya, di sini adalah orang-orang HR. Kalau kita bicara soal peran HR, ya, khususnya di dalam membangun ruang aman untuk perempuan di tempat kerja, saya mau lari dulu, saya mau kembali dulu kepada akar. Ya, apa sih yang dimaksud dengan peran HR? Ya, Deb Ulrich ya salah satu tokoh yang diakui di dalam bidang HR, beliau menyampaikan bahwa peran HR itu secara umum ada 4 ya, strategic partner, change agent, employee champion, dan admin expert. Ketika kita bicara soal feature atau strategic fokus, maka itu akan larinya ke strategic partner dan change agent. Ketika ke day-to-day operational fokus itu ada di admin expert dan employee champion. Nah, ketika kita bicara fokusnya kepada people, itu ada di change agent dan employee champion. Kalau kita bicara soal fokusnya kepada proses, itu ada di strategic partner dan admin expert. Nah, peran HR dalam menangani kasus ruang aman untuk perempuan di tempat kerja masuk ke mana? Masuk ke sini, teman-teman. Ya, masuk ke people, ya, people fokus. Dalam hal ini adalah perempuan, karyawati kita. Lalu untuk halnya adalah day-to-day operation. Ya, kenapa nggak masuk ke feature ya? Karena ini nanti akan banyak menyentuh apa yang sehari-hari kita lakukan.
ya, walaupun ya nanti di dalam pembuatan aturan dan lain sebagainya akan masuk ke sini juga, akan masuk ke feature dan strategi fokus ya juga ya. Tapi pertama kita akan bahas dulu mengenai employee champion itu sendiri ya. Bicara soal employee champion, kita bisa definisikan HR as employee champion adalah HR harus dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan karyawan dan kemudian menggunakan pemahaman tersebut untuk menciptakan situasi pekerjaan yang positif. Ini ruang aman, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Situasi pekerjaan yang positif yang meningkatkan motivasi kerja, employee engagement dan juga produktivitas kerja daripada karyawan ya, dalam hal ini karyawati ya. Oke, lalu tindakan nyata apa sih yang bisa dilakukan HR untuk bisa menciptakan ruang aman untuk perempuan di tempat pekerjaannya? Ya, yang pertama teman-teman, ini bicara soal menjadi role model. Sikap yang menciptakan ruang aman bagi perempuan di tempat kerja. X, speak louder than words. Ya, program sebaik apapun yang kita canangkan pasti akan sulit untuk berhasil jika dari diri kita sendiri tidak menunjukkan spirit yang sama. Ya, jadi dimulai dari diri kita sendiri. Sikap HR apa yang menciptakan ruang aman di tempat kerja? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama bicara soal dapat diajak bicara. Kadang-kadang saya bertanya loh teman-teman, kenapa sih Bapak Ibu ini dalam tanda kutip ya curhatnya sama Pak Ang ya, Pak Ang Hari gitu ya. Kenapa sih curhatnya sama Milka Santoso? Kenapa sih curhatnya sama Pak Jo Susilo yang ada di sini gitu ya? Kenapa? Jawabannya seringkali adalah karena HR-nya saya nggak bisa diajak bicara. HR-nya saya nggak bisa diajak ngobrol. HR-nya saya nggak aman, Mbak, gitu ya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman HR yang ada di sini, yuk kita menjadi HR yang dapat diajak bicara. Baik secara waktu, tempat, dan sikap welcome kita. Ya, kita mesti terbuka. Ya, dulu waktu saya bekerja di saat ini saya banyak work from home, saya banyak WFA tepatnya ya. Jadi selain work from home kerja juga di tempat klien gitu ya, berputar lah. Nah, waktu saya masih di korporasi gitu ya, punya ruangan sendiri, tim saya tahu gitu ya, semua orang yang ada di hall-nya kami tahu, ruangnya Bu Milka itu selalu terbuka, pintunya nggak pernah ditutup. Hanya ditutup jika sedang ngeramasin orang, sedang menegur gitu ya, sedang menegur, sedang membentuk pola pikir, itu pasti saya tutup pintunya. Tapi kalau nggak ada hal-hal seperti itu gitu ya, nggak ada sesuatu yang private yang harus dibicarakan empat mata, itu pasti pintunya selalu terbuka. Hal ini adalah suatu gesture ya, satu gesture yang kita bisa berikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, bahwa HR ini adalah tempat untuk bertanya loh. HR adalah tempat di mana kamu bisa cerita. HR adalah tempat di mana kamu bisa bicara. Ya, HR ini harus bisa menyediakan waktu untuk mendengar. Bukan hanya tenggelam dalam rutinitas pekerjaan yang sedang dilakukan. Ya, Mbak Milka, kalau dengerin curhat dari karyawan terus, kapan ngerjain peronnya? Oke. Mbak Milka, ini nih laporan edabunya nih, masih belum nih, gitu ya. Kalau dengerin curhat karyawan terus, kapan bisa ngerjain? Oke, ya. Saya mengerti Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ya, memang ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus kita lakukan. Tapi please, ya, ayo, saya mau encourage setiap teman-teman HR yang ada di sini, yuk kita tunjukkan sikap welcome kepada karyawan yang hendak menyampaikan masalahnya. Meskipun demikian, kita juga harus tegas dalam menunjukkan sikapnya kita. Ya, jadi kalau omongannya udah melantur nih kemana-mana gitu ya, potong gitu ya. Pak, sorry, saya coba konfirmasi ya yang Bapak maksud gitu. Ya, Bu, maaf, saya potong sebentar ya. Saya sederhanakan ya yang mau Ibu sampaikan. Ya, apakah seperti ini yang Ibu maksud gitu ya. Jadi kita efektif ya ketika kita melakukan konseling, ketika kita menerima keluhan karyawan, ya kita juga bisa menata sehingga kita nggak jadi bulan-bulanan ya, apalagi jadi tempat sampah. Ya, kadang-kadang banyak orang yang kemudian akhirnya jadi tempat sampahnya orang gitu ya, keluhan, kata-kata negatif semuanya diabsorb. Jangan, bukan itu maksud saya. Ya, bukan itu maksud saya teman-teman HR ya, tapi kita harus bisa terbuka
tapi kita harus dapat memilah dan juga harus bisa bertindak tegas, ya, menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada orang-orang yang datang kepada kita, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah empati. Empati ini adalah salah satu karakter atau sikap, ya, yang sangat dibutuhkan, yang mandatori dibutuhkan untuk menjadi seorang HR, Bapak Ibu. Ini bicara soal put yourself in other shoes, ya. Kita mengenakan sepatu orang, ya, dalam arti kita meletakkan diri kita, bagaimana kalau saya yang jadi orang itu, turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan bertindak bukan cuma untuk kepentingan kita sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Ya, lalu yang terakhir bicara soal objektivitas, ya, objektif dan adil, dapat melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda, dapat membedakan antara informasi, data, dan fakta, dapat mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ya, ini bukan hal yang mudah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, karena sebagai HR kita berada di tengah, betul ya? Teman-teman saya selalu bilang, HR itu satu kaki di manajemen, satu kaki di karyawan. Satu kaki di atas, satu kaki di bawah, gitu ya. Satu kaki kita mesti transparan, ya, tapi satu kaki kita mesti konfidensial, ya. Ini nggak mudah, tapi bisa dilatih nggak, teman-teman? Bisa dilatih, ya. Bisa ditajamkan objektivitas dan keadilan kita, ya. Dan kita harus bisa melihat bukan cuma dari satu saja, tapi dari berbagai sudut pandang yang berbeda, termasuk ketika kita menerima misalnya informasi kasak kusuk, gitu ya. Wih, Mbak Milka, si X diajak staycation sama Bapak Y, gitu ya, misalnya. Oke, ini satu laporan nih. Kita harus mempunyai kemampuan untuk mengobservasi, kita harus punya kemampuan untuk menginvestigasi, ya, menindaklanjuti, ya. Boleh nggak kita diemin? Jangan, ya, jangan didiemin yang kayak gitu, ya. Walaupun istilahnya gosip, tapi kalau sesuatu yang sifatnya sensitif seperti itu, kita harus tindak lanjuti, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Kenapa? Jangan sampai mencemarkan nama baik orang lain, jangan sampai mendatangkan keresahan, ya. Samperin orangnya, tanyain. Pertama kepada orang yang menyampaikan dulu kepada kita. Oke, kamu tahu informasi itu dari mana? Mengapa kamu mengatakan bahwa si X diajak staycation sama Bapak Y? Kenapa? Gitu ya. Nah, nanti kita akan dapat menggali lebih lanjut why and why-nya, lalu faktanya dapatnya dari mana, dan seterusnya. Ya, jangan lupa cross check, ya, jangan lupa tanyakan, jangan lupa gali, dan seterusnya. Ya, oke. Lalu yang selanjutnya, karakter HR yang diperlukan adalah bisa dipercaya, dapat menyimpan rahasia. HR harus matang, Bapak Ibu, harus dewasa, harus dapat menjaga sikap dan juga menjaga rahasia orang lain. HR itu tidak boleh suka bergosip, tidak boleh suka membicarakan hal-hal yang bersifat personal mengenai karyawan lainnya. Mbak Milka, itu kan bukan cuma HR Mbak Milka, yang lain juga nggak boleh. Iya, saya tahu, yang lain juga nggak boleh. Ya, kalau di sini juga ada yang bukan HR, yang bukan HR juga nggak boleh ya, teman-teman ya. Tapi saya memberikan penekanan ini kepada teman-teman di HR. Ya, kenapa? Karena kalau kita sendiri nggak bisa dipercaya, orang juga sungkan untuk bercerita sama kita. Betul ya? Saya nggak mau cerita sama Mbak Inur. Kalau cerita sama Mbak Inurnya bocor, suka cerita kemana-mana misalnya, ya. Itu kalau kita bocor ya, kita nggak bisa menjaga rahasia, orang juga akan takut, ya, bukan saja sungkan, tapi takut untuk berbicara kepada kita. Ya, apalagi misalnya kita bicara tadi ruang aman untuk perempuan di tempat kerja. Orang-orang yang merasa tidak aman, perempuan-perempuan yang merasa tidak aman akan nggak deh, justru malah nanti digosipin gitu. Ya, nah kita mulai dari kapan? Mulai dari sekarang, Bapak Ibu. Ya, bahkan seharusnya dimulai dari the day, ya, the first day kita menjadi HR, the first day kita bekerja. Ya, kita biasakan mulut kita untuk nggak ngomongin orang lain. Kita biasakan mulut kita nggak kepoin orang lain. Ya, karena kepercayaan ini bukan sesuatu yang bisa dibeli, bukan sesuatu yang bisa diterima begitu saja kepada kita. Tapi sesuatu hal yang harus dipupuk, yang harus dibangun bertahun-tahun. Ya. Memang ada yang namanya karisma, ya.
ada yang namanya beberapa teman-teman saya menyebutnya aura gitu ya. Ini orangnya kayaknya enak nih diajak ngomong gitu. Memang ada hal-hal seperti itu. Nah, tetapi tetap itu bukan sesuatu hal yang bisa terjadi begitu saja, ya. Kita harus membangun step by step, hari demi hari untuk bisa dipercaya oleh karyawati dan juga karyawan yang ada di perusahaan kita, ya. Oke. Lalu selain itu apalagi sih yang harus dilakukan HR supaya HR ini dapat menciptakan atau membangun suatu lingkungan yang aman, suatu ruang aman untuk perempuan di tempat pekerjaan, ya. Di bagian yang kedua ini saya akan bicara soal regulasi, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Regulasi ya yang mendukung terbangunnya ruang aman di tempat pekerjaan, ya. Kenapa regulasi itu penting? Ya, karena regulasi itu adalah senjata. Ya, regulasi itu adalah dasar, landasan. Kita harus memastikan adanya regulasi yang mendukung terbangunnya ruang aman untuk perempuan di tempat pekerjaan kita. Tanpa adanya regulasi yang mendukung, baik HR maupun pelapor akan seperti macan ompong yang tiada giginya. Ya, artinya apa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, kenapa nggak ada landasan hukumnya? Saya cerita sedikit, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Beberapa waktu yang lalu, saya antar seseorang gitu ya untuk melaporkan tindakan ekshibisionis ya. Jadi tindakan ekshibis itu memamerkan alat kelaminnya gitu ya. Nah, korban ini melapor kepada polisi. Kebetulan saya antar ya, wanita ini, perempuan ini untuk melapor ke polisi. Lalu tahukah Anda apa yang kemudian menjadi sikap dari petugas ya yang mendapatkan laporan dari kami itu? Petugas ini bertanya, disentuh tidak? Lalu perempuan ini menjawab tidak. Selain diperlihatkan, apalagi yang dilakukan? Lalu rekan saya ini, perempuan ini berkata, iya tidak apa-apa, maksudnya tidak mengalami hal yang lain. Sesudah diperlihatkan, dia menjerit, lalu dia lari gitu ya. Itu adalah respon yang sangat-sangat normal dan manusiawi. Lalu kemudian yang dikatakan oleh petugas tersebut adalah, kami terima laporannya, tapi kami tidak bisa menindak. Laporannya diterima, tapi tidak bisa ada tindakan. Ya, kenapa? Karena dinilai tidak ada sentuhan, tidak ada kerugian dan lain sebagainya, gitu ya. Tidak ada yang bisa dilakukan, ya. Walaupun kemudian ada juga usulan dari yang lain sesudah itu ya. Ada juga usulan yang lain, tuntut aja tindakan tidak menyenangkan gitu ya. Namun kan untuk mendapatkan orangnya, karena ini orang yang tidak dikenal ya. Ini orang yang tidak dikenal. Ini akan butuh PR lagi nih, akan butuh waktu lagi. Akhirnya rekan saya ini memutuskan, oke, dihentikan laporannya, tidak dilanjutkan dan tidak berbuat apa-apa. Kembali lagi, regulasinya tidak mendukung. Ya, tidak ada tindakan yang bisa dilakukan. Nah, teman-teman, ini juga terjadi di sejumlah perusahaan yang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk memberikan sanksi kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran ruang aman untuk perempuan. Ya. Jenis pelanggaran ruang aman itu bisa banyak, teman-teman, ya. Bisa dari verbal, ya. Bisa verbal tapi dalam bentuk tulisan, ya, jokes, ya, lalu kata-kata yang melecehkan di grup WA atau melalui chat, ya. Itu juga sesuatu yang sebenarnya merupakan hal yang bisa menyinggung ruang aman, ya. Nah, tetapi banyak perempuan yang merasa tidak nyaman dan tidak aman dengan perlakuan itu, tapi memutuskan untuk diam karena alasan yang tadi saya sudah jelaskan di slide-slide sebelumnya, ya. Lalu bagaimana peran HR dalam hal itu, ya? Kalau saya pribadi, Bapak Ibu dan rekan-rekan, saya beberapa kali mengingatkan, ya. Biasanya bapak-bapak ya yang suka kayak gitu. Saya mengingatkan, Pak, Bu, gitu ya. Saya japri gitu ya, Pak, Bu, dimohon gitu ya, Pak, dimohon untuk video-video yang seperti itu jangan dipost di grup gitu, ya.
Pak, dimohon untuk gambar-gambar atau stiker-stiker yang seperti itu jangan di-post di grup gitu ya, jangan dipasang di grup karena itu bukan konsumsi untuk kita ya, bukan konsumsi berkaitan dengan pekerjaan. Pak, ini grup WA khusus untuk pekerjaan ya Pak, gitu ya. Ada beberapa hal yang saya tegaskan di situ ya. Nah, tapi kalau sudah sifatnya chat pribadi memang tidak bisa dipantau gitu ya. Saya pribadi tidak bisa memantau. Lalu bisanya berdasarkan apa? Berdasarkan laporan. Ya. Nah, oleh sebab itu regulasi itu sangat penting Bapak Ibu dan rekan-rekan ya. Aturan simpel ya. Kadang-kadang aturan di grup WA itu regulasi juga loh teman-teman. Ya. Kita sebagai HR admin gitu ya, berhak nggak untuk menentukan ini aturan di grup WA ini adalah dilarang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Dilarang mempost gambar, video, atau lelucon yang bersifat pornografi. Ya. Dilarang melecehkan, dan lain sebagainya. Memang di dalam sejumlah kasus, ya aturan itu ditambahkan sesudah ada kejadian. Betul nggak teman-teman? Betul ya? It's okay. Ya. Itu bukan sesuatu hal yang ideal, ya, tapi itu real. Itu nyata ya. Kadang-kadang kita nggak bisa menetapkan aturan sebelum kejadian itu datang ya, tapi begitu ada kejadian terjadi, kita yang menegakkan aturan atau kita yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan aturan, kita harus secepatnya bertindak tegas membuat aturannya. Supaya apa? Supaya kejadian yang sama tidak terjadi lagi ya. Sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi jangan terjadi lagi. Nah, itu bicara soal regulasi Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi, mari kita pastikan ya. Pastikan regulasi yang sekarang dimiliki oleh perusahaan kita. Yang pertama, membangun rasa aman untuk perempuan dapat bekerja sebaik-baiknya dan dapat menyampaikan ketidaksetujuannya. Ada nggak perempuan yang setuju ya, wanita yang ya nggak ada masalah ya, namanya juga bapak-bapak, Bu Milka, kalau misalnya jokes-jokes kayak gitu mah nggak ada masalah. Ada nggak wanita yang seperti itu? Ada gitu ya. And it's okay, itu setiap orang punya pandangan masing-masing Bapak Ibu. Tapi ada juga ya orang-orang, perempuan-perempuan yang merasa nggak nyaman dipegang pundaknya. Allah cuma pegang pundak doang gitu ya. Nggak nyaman misalnya ketika training gitu ya, mesti pegangan tangan semuanya. Ada nggak? Ada ya. Dan jangan berkata lebay ya Bapak Ibu ya, jangan bilang lebay cuman kayak gitu aja, jangan ya. Tapi kita harus menyadari bahwa setiap orang ya itu punya ruang amannya tersendiri. Dan sekali lagi ini bukan bicara soal ruang aman secara fisik, tapi ruang aman secara psikologis ya. Dan setiap perempuan tuh berhak loh untuk bilang tidak, saya tidak mau disentuh ya, saya tidak nyaman ketika saya disentuh bagian tubuh saya gitu ya. Itu berhak untuk menyampaikan hal itu. Dan HR harus menciptakan ruang aman itu Bapak Ibu. Ya, boleh untuk menyampaikan ya. Boleh untuk mengatakan saya tidak nyaman. Ya. Jangan sampai mereka merasa aduh saya nggak nyaman. Tapi saya juga nggak nyaman cerita sama HRD. Udah deh saya cari kerjaan lain aja. Ya, padahal dia talent. Padahal dia adalah orang yang sebenarnya sangat berharga, berkontribusi besar buat perusahaan kita. Ya, nah ini penting, membangun rasa aman untuk perempuan dapat bekerja sebaik-baiknya dan dapat menyampaikan ketidaksetujuannya. Ya. Lalu yang kedua, menetapkan sanksi bagi pelanggaran ruang aman untuk perempuan di tempat kerja. Ya, dulu di tempat pekerjaan saya sebelumnya kita ada satu buku khusus ya, selain peraturan perusahaan, kita juga punya satu buku khusus yang namanya peraturan pelanggaran dan sanksi. Ya, di dalam buku khusus itu ya atau SK khusus itu diatur ya mengenai mabuk-mabukan ya, mengenai bermain judi, mengenai mencemarkan nama baik perusahaan. Lalu bicara juga soal tindakan asusila. Nah, itu detail ya. Tindakan asusilanya seperti apa? Lalu sanksinya apa? Apakah SP1, apakah teguran, apakah langsung PHK atau seperti apa? Ya, jadi kita perlu untuk menetapkan sanksi bagi pelanggaran ruang aman untuk perempuan di tempat kerja. Ya, jangan digantung Bapak Ibu dan rekan-rekan.
ya. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya ada proses investigasi, akan ada proses mediasi juga biasanya. Tapi tetap sanksinya itu kita harus tuliskan dulu. Ya, masalah nanti yang mana akan kembali lagi ke dalam proses investigasi dan mediasi tersebut. Ya, lalu yang terakhir, hal ini harus diterapkan tanpa pandang bulu dengan justifikasi yang jelas, ya. Nah, Bapak Ibu, dalam beberapa kasus yang saya temui, pelaku adalah orang yang punya power besar, ya, entah beliau itu ada di dalam jajaran direksi, ya, atau mungkin adalah the best performer, ya, the best sales, ya, the best juara dalam bentuk improvement teknologi, gitu ya. Beberapa orang bilang sama saya gini, Mbak Milka, kalau misalnya orang ini ditindak, kita susah dapat gantinya. Ini orang penting bagi perusahaan, ya. Ini kalau misalnya sampai bocor gitu ya, atau sampai ditindak, ini bahaya gitu. Nah, saya biasanya memberikan konsiderasi, ya, lebih bahaya mana, ya, jika dibiarkan, ya. Kadang kita cuma melihat satu sisi gitu ya, kita terpaku kepada apa nih yang ada di depan mata kita gitu ya. Jadi kalau misal laporan ditindaklanjuti, orangnya kemudian kita tegur, orangnya resign, padahal dia the best performer, lalu perusahaan akan rugi. Ya, kita cuma melihat dari satu sisi itu. Sedangkan kalau kita melihat di sisi yang lain, jika dibiarkan, kira-kira apa yang terjadi? Satu, perempuan akan merasa terganggu ruang amannya. Kedua, rasa tidak aman itu ya bukan hanya bisa membuat orang resign, tapi juga banyak sekali menekan dan membuat orang tidak perform, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Mungkin kita tidak berpikir gitu ya, atau mungkin tidak pernah kepikiran bahwa sesungguhnya selain Bapak ini ada best performer yang lain, ya, orang lain yang punya karya dan kontribusi kerja yang nggak kalah sebenarnya berharganya, ya. Tapi karena dia merasa stres, merasa nggak nyaman, merasa ada di lingkungan yang toksik, akhirnya dia memutuskan untuk step back, gitu ya. Ya, dia nggak bisa perform sebagus yang seharusnya. Nah, ini kerugian yang kita nggak sadari, dan kita harus hentikan hal itu. Ya, jangan karena kita menyayangkan sesuatu, ya, lalu kita membenarkan sesuatu yang salah. Ya, tetap harus ditindak, harus diinvestigasi. Ya, saya nggak bilang langsung dijatuhi hukuman ya Bapak Ibu, tetap harus ada investigasi. Ya, tetap harus dimediasi. Ya, masalah nanti keputusannya seperti apa akan kembali lagi kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk orang yang melaporkan seperti apa. Ya, tapi dari perusahaan sendiri tetap harus ada aturannya. Oke, ini harus ditindak atau diberikan sanksi sesuai dengan aturan, misalnya di PHK atau diberikan SP3 dan lain sebagainya. Ya, sehingga ada efek jerah. Ya, hal lain yang mungkin akan terjadi ya jika dibiarkan, ya, kita membiarkan satu orang Bapak X, gitu ya, tapi kemudian akan muncul Bapak X yang lain. Kenapa? Karena mulai orang akan melihat, oh ternyata boleh ya melakukan hal itu. Boleh ya rangkul-rangkul admin. Ya, boleh ya kirim chat-chat yang mesum ya kepada karyawati yang ada di level officer. Mereka akan melihat gitu ya, lalu menular. Hal-hal seperti ini cenderung menular Bapak Ibu. Ya, menular kepada yang lain. Akhirnya kita bukan cuma punya satu orang Bapak X, kita akan punya beberapa orang Bapak X. Ya, dan ini akan kemudian menjadi toxic environment, ya. Saya pribadi sebenarnya sangat jarang Bapak Ibu menggunakan kata toxic environment gitu ya, karena menurut saya sekarang kata-kata itu seakan-akan menjadi overuse. Ya, jadi di abuse gitu ya. Ada orang-orang yang sebenarnya ya lingkungannya baik-baik aja gitu ya, tapi karena dia dibentak oleh atasannya lalu dia bilang, oh lingkungan saya nih toksik, Mbak Milka, saya mau cari pekerjaan baru. Nah, itu overuse ya. Tapi saya tidak ragu, ya, saya tidak ragu menyampaikan bahwa lingkungan yang seperti ini adalah lingkungan yang toksik.
ya, ketika regulasi ada tapi tidak dilaksanakan, ya, pelanggaran dibiarkan dan pelanggaran itu menular kepada yang lainnya. Itu toxic environment, Bapak Ibu. Tentu kita sebagai HR tidak mau bukan mempunyai perusahaan yang toksik. Kita tidak mau bukan bekerja di perusahaan yang orang-orangnya mempunyai kecenderungan untuk membuat para perempuan merasa tidak aman. Kita tidak mau bukan menjadi bagian dari sistem itu. Ya, oleh sebab itu, yuk saya berbicara kepada teman-teman HR pada saat ini, kita mau sama-sama bangkit, kita mau sama-sama bangun suatu tempat yang aman untuk para perempuan bekerja di perusahaan kita. Ya, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Joanna. Oke, thank you banget nih Bu Milka untuk materinya benar-benar informatif dan ini penting banget ya untuk teman-teman selaku dari HR ataupun non HR bahwa sebenarnya kita mulai dari kita tuh bisa membangun ruang kerja yang lingkungan yang aman ya untuk teman-teman perempuan nih teman-teman dan make sure nih untuk teman-teman apabila mungkin dari perusahaannya gitu ya merasa bahwa oh regulasi yang pentingnya harus ditetapkan nih agar ketika misalkan gitu ya misalkan negatifnya ada kejadian yang terjadi kita harus tahu sebagai HR kita tahu harus berperilaku seperti apa. Oke oke, great. Oke kalau gitu, mungkin, next-nya kita mungkin di sini ada tahap discussion nih. Ini boleh dari teman-teman, partisipan di sini mungkin untuk apabila ada pertanyaan atau teman-teman mau sharing, boleh banget ditanyakan atau dituliskan di kolom chat. Nanti aku akan membantu untuk membacakan ya teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya dan atau sharing boleh silakan ditulis. Sambil menunggu itu mungkin, Bu Milka bolehkah aku untuk sedikit bertanya-tanya atau sharing nih? Oke kalau gitu. Thank you nih Bu Milka. Oke, mungkin tadi Bu Milka membahas soal, sebenarnya kita dari perusahaan itu, kita sebagai perempuan menyadari bahwa adanya perilaku-perilaku dari salah satu rekan kerja kita, yang mungkin kita mention Bapak A atau Bapak X seperti itu ya, yang sebenarnya perilaku tersebut kurang menyenangkan tapi akhirnya dinormalisasi oleh lingkungan sekitar. Nah, bagaimana nih Bu cara mungkin, kita sebagai wanita yang mungkin aware bahwa keadaan tersebut tidak menyenangkan dan merugikan beberapa belah pihak, bagaimana cara kita menyadarkan teman-teman sekitar bahwa perilaku itu tidak baik loh, perilaku itu sebenarnya tidak boleh dilakukan loh di dunia kerja. Gimana nih cara kita untuk menyebarkan awareness tersebut? Oke, yang pertama kita harus berani untuk menyampaikan ketidaksetujuan. Saya tahu ini bukan suatu hal yang mudah, apalagi di budaya kita, tetapi kita harus berani untuk menyampaikan bahwa saya merasa tidak nyaman, ya. Dan kembali lagi, ini adalah sesuatu yang sifatnya adalah subjektif sebenarnya. Seperti yang saya bilang, apakah ada para perempuan ya yang menganggap bahwa misalnya ya jokes berkaitan dengan pornografi adalah suatu hal yang biasa? Ada dan mungkin banyak gitu ya. Ada nggak para perempuan yang merasa suatu hal yang biasa kalau misalnya dipeluk ya lalu cium cipika-cipiki gitu ya, ada dan banyak gitu ya. Saya juga di beberapa lingkungan yang memang saya sudah merasa nyaman, saya juga melakukan hal itu gitu ya. Nah, tetapi ketika misalnya saya atau Mbak Joanna merasa tidak nyaman atau merasa ini bukan ruang aman saya, ya, ruang aman saya sudah dilanggar, kita perlu untuk menyampaikannya. Ya, perlu mengatakan bahwa Pak, Bu, maaf, saya merasa tidak nyaman dengan hal itu, ya. Atau kalau merasa tidak bisa bicara sama orangnya, coba bicara sama HR, ya. Coba bicara sama HR. Nah, kalau saya HR gimana? Ya, saya harus bicara gitu ya. Harus bicara, harus menyampaikan bahwa ini tidak nyaman buat saya. Nah, ini perlu. Seperti itu, Mbak Jona. Oke, berarti dimulai dari kita untuk meyakinkan diri, at least untuk speak up ya, kita berani bicara ke teman-teman yang mungkin bisa mendengarkan kita, baik dari pihak HR atau mungkin kita cari nih teman-teman yang mungkin bisa bisa apa ya sekiranya bisa untuk mendengarkan cerita kita tanpa memiliki pandangan-pandangan negatif kan terkadang nih kita mau bercerita tapi takut dikira ah lebay nih, padahal gue pegang biasa aja seperti itu ya, betul ya? Betul, betul, betul.
Oke, menarik menarik. Oke, Bu Milka, mungkin aku mau bertanya sedikit nih, bahwa sebenarnya kan aku dari perusahaan logistik, di mana Hmm. perusahaanku itu didominasi oleh laki-laki, gitu. Lebih banyak karyawan-karyawan laki-laki dibanding karyawan perempuan yang bekerja di perusahaanku saat ini. Nah, bagaimana nih cara mungkin, cara yang paling efektif ya, mungkin yang dapat diberlakukan kita sebagai HR untuk menciptakan ruang kerja yang mungkin nyaman untuk perempuan yang bekerja di perusahaan yang didominasi oleh laki-laki. Oke, yang pertama sadari bahwa wanita itu berbeda dari pria. Itu dulu ya. Um, saya bukan penentang emansipasi, sama sekali bukan. Tetapi saya sangat menyadari bahwa ketika kita bicara soal diskriminasi di tempat pekerjaan atau menghindari diskriminasi, itu bukan bicara soal menyamakan semua hak dan kewajiban. Tapi kita bicara soal memperlakukan setiap orang, ya, setiap kaum tepat sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sebagai contoh gini, Mbak. Beberapa waktu yang lalu saya bekerja di sebuah perusahaan hauling, ya. Jadi kami punya site di tambang-tambang, ya. Kami perusahaan logistik juga. Kami ngangkut batu bara dari pit to port, ya. Jadi kerjaannya kami seperti itu. Tentu saja dengan kendaraan-kendaraan besar, ya. Tahu ya transformer gitu ya, terus yang rodanya tingginya 2 meter dan lain sebagainya. Itu sangat sangat jarang sekali ada karyawan wanita di sana. Tapi saya punya 2 admin, Mbak, di sana. Ya, saya punya 2 admin. Mesnya itu kamar mandinya satu untuk beberapa orang. Ya, dan karyawati saya berhijab. Ya, jadi saya memikirkan ruang aman, ya, saya dan teman-teman di HR memikirkan ruang aman untuk mereka gimana. Ya, saya tidak bilang bahwa oh kalau ditaruh di mes udah pasti akan terjadi sesuatu. No, ya, bukan itu. Tapi kami memikirkan bagaimana karyawati ini bisa aman beristirahat gitu ya. Lalu misalnya ketika akan menjalankan ibadah atau ketika akan melakukan kegiatan di rumah gitu ya, akan merasa aman seperti apa ya. Oleh sebab itu kami tidak menempatkan mereka di mes. Kami cari semacam kosan atau kontrakan lah ya untuk 2 karyawati ini bisa tinggal bersama di sana. Nah, ini contoh ya. Jadi prinsip dasarnya bukan kesamaan hak untuk semua orang. Ya, tapi prinsip dasarnya adalah bagaimana kita memperlakukan setiap orang, ya, setiap kaum sesuai dengan kebutuhannya mereka, ya. Lalu contoh yang lain misalnya gini, saya pernah memegang program manajemen trainee di mana peserta manajemen trainee-nya ini memang mayoritas laki-laki. Ya, saya ada di perusahaan yang bergerak dalam bidang logistik juga gitu ya. Lalu di perusahaan logistik ini tentara utamanya adalah driver, ya, driver yang bawa logistik antar kota antar provinsi lah. Nah, salah satu bagian dari program pelatihan adalah para peserta manajemen trainee ini harus bisa cabin crew istilahnya ya. Jadi masuk ke satu mobil bareng-bareng ikut perjalanan ya dari Jakarta sampai Bakahuni misalnya, atau dari Jakarta sampai dengan Salatiga, Jakarta sampai dengan Madiun gitu misalnya. Nah, itu ada program namanya cabin crew di mana para manajemen trainee ini masuk ke dalam mobil yang sama gitu ya, lalu ada di sana ya bersama-sama dengan driver mengikuti perjalanan kurang lebih ada yang cuma setengah hari, ada yang 1 hari, ada yang satu setengah hari. Nah, khusus untuk yang perempuan-perempuan biasanya kami nggak sendiri, biasanya ditandem sama temennya entah yang pria ataupun teman wanitanya gitu ya, atau sama supervisornya ya. Bukan karena kami tidak percaya kepada para driver kami, ujung tombak kami, sama sekali bukan. Tapi kami menjaga ruang aman untuk perempuan bagi manajemen trainee yang wanita itu. Nah, ini sebagai contoh ya, Mbak. Jadi, sekali lagi dasarnya bukan kesamaan hak, tapi memberikan kepada semua orang, memperlakukan semua orang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, thank you banget nih Bu Winka untuk penjawabannya. Berarti memang benar ya, kita dalam berperilaku, dalam menetapkan suatu hal itu sama atau adil itu belum tentu semuanya harus dilakukan dengan sama, tapi kita Ya. harus melihat nih kira-kira kebutuhannya itu seperti apa.
Oke, Bu Milka di sini ada pertanyaannya aku bantu untuk bacakan ya Bu ya. Ya. Keamanan bisa lebih laki, karena saya pernah memproses kejadian pelecehan di tempat kerja, korbannya adalah laki-laki, Ya. namun pelakunya pun juga laki-laki. Ya. Nah, izin bertanya Bu Milka, siapa yang bisa menentukan bahwa kejadian yang terjadi itu memang pelecehan? Kadang sebagai seorang HR itu kita harus menjadi seorang polisi, jadi jaksa penuntut dan jadi hakim. Nah, kalau menurut Bu Milka bagaimana nih Bu pandangannya? Oke. Jadi ada dua hal gitu ya. Yang pertama saya setuju gitu ya bahwa korban itu nggak selalu perempuan. Laki-laki juga bisa jadi korban. Bahkan ya, ini jarang terjadi ya. Kasus perempuan melecehkan laki-laki itu juga ada. Walaupun jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan perempuan yang dilecehkan oleh laki-laki. Lalu seperti yang ditanyakan, laki-laki lalu dilecehkan oleh laki-laki itu juga terjadi ya. Lalu apa yang siapa yang bisa menentukan bahwa kejadian yang terjadi itu memang pelecehan? Jadi gini, ini saya menyampaikan karena memang saya juga punya beberapa link gitu ya dengan penegak hukum gitu ya. Ada pernah satu kejadian yang saya tahu gitu ya. Ketika ada yang melaporkan, ya, investigasinya ditanyakan adalah, oke, lalu apa yang Anda lakukan, gitu ya, kepada pelapor. Kenapa? Karena perlu diteliti, ya, apakah yang terjadi itu adalah pelecehan atau suatu kegiatan yang istilahnya suka sama suka. Ya, ini yang memang biasanya akan digali terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena biasanya ini yang menjadi apa ya, penyangkalan dari pihak pelaku. Ya, pelaku akan menyampaikan, oh, iya saya melakukan itu, tapi ya dianya juga mau gitu. Makanya biasanya yang ditanyakan pertama adalah, oke, lalu apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan sesudah itu? Gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan penting yang bisa menggali kira-kira apa sih yang terjadi ya. Nah, batasannya apa sih pelecehan? Pelecehan adalah ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan. Sorry. Menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang terkena gitu ya. Orang yang mendapatkan dampak dari perlakuannya. Ya. Lalu sejauh apa pelecehan itu terjadi? Biasanya ya yang saya tahu itu bicara soal sentuhan fisik. Walaupun pelecehan secara verbal juga sebenarnya ada. Ya, pelecehan secara verbal juga ada. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, setiap perempuan dan juga sekarang setiap laki-laki ya, menurut saya juga perlu untuk bisa menyampaikan rasa tidak amannya. Ya, perlu untuk bisa menyampaikan saya tidak nyaman dengan perlakuan Bapak atau Ibu gitu ya. Saya merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan. Ya, walaupun ini pasti akan mendatangkan resiko. Oleh sebab itu selain bicara langsung kepada orangnya, saya sangat menyarankan untuk bicara juga kepada HRD. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Sorry masih di mute Mbak Juana. Oke, oke, thank you banget Bu Milka untuk pertanyaannya. Berarti memang kita harus saat dari kita untuk bisa menjelaskan ke pihak HRD ya kira-kira jalan terbaik nih untuk menyelesaikan case ini seperti apa. Karena memang kejadian pelecehan seksual yang mungkin dialami oleh pria yang di mana pelakunya juga pria pun itu mungkin sebagai seorang pria dia merasa lebih malu ya untuk menceritakan gitu. Karena juga sometimes ada teman-teman yang malah menganggap ini menjadi sebuah jokes tersendiri gitu ya. Lu dilecehkan sama laki-laki seperti itu. Oke, oke. Nah, kira-kira nih kalau dari apa ya dari sudut pandang HR, misalkan ibu kita dari HR sudah membuat landasan ada landasan terkait hal-hal apa saja harus kita tindak nih apabila terjadi sebuah pelecehan seksual. Nah, misalkan seperti itu. Namun hal tersebut tidak dijalankan sesuai karena mungkin tadi yang Ibu jelaskan bahwa oh pelakunya itu adalah orang yang memiliki performance yang oke. Nah, kita sebagai HR merasa dilema ya Bu kayak, aduh seperti apa nih apa yang harus kita lakukan? Kita mau membantu, kita mau menyelesaikan ke case ini. Nah, kira-kira
hal terbaik yang harus kita lakukan itu seperti apa, Bu, after investigasinya? Ya, jadi situasinya, saya ulang ya Mbak Juana supaya nggak salah. Jadi ada insiden, ada suatu laporan, dilaporkan, kita sudah investigasi, tapi ternyata tidak ada tindakan karena misalnya pelaku adalah the best performer, seperti itu kah? Ya. Betul. Jadi kalau saya pribadi bicara soal data dan fakta, gitu ya. Selalu investigasi itu kan pasti kemudian ada laporan investigasi, ya, ada BAP, ya, yang kita bisa jadikan landasan untuk kita bicara kepada pihak yang berwenang. Ya, dalam hal ini kalau misalnya dari pihak pelapor tidak ingin dimasukkan ke ranah hukum, gitu ya, karena ini balik lagi ya kepentingannya dan hak sepenuhnya ada di pelapor nih kalau dalam hal ini. Kita perlu bicara sama misalnya pihak yang menentukan di perusahaan, ya misalnya manajemen perusahaan, ya misalnya dari kita ingin menyampaikan ini harus ditindak, tapi atasannya, ya misalnya kepala divisinya menyampaikan bahwa jangan nanti kalau dia resign repot gitu ya, karena ini orang bagus penjualannya. Nah, kita perlu naik ke atas lagi, eskalasi, ya kepada pihak yang ada di atasnya daripada kepala divisi ini, ya menyampaikan, ya tunggu dari sana seperti apa tindakannya, ya. Lalu gimana Bu Milka kalau dilindungi juga gitu ya? Kalau saya pribadi saya selalu punya patokan gini Bapak Ibu dan rekan-rekan. Di dalam pekerjaan kita, termasuk di HR, kita tuh punya 3 lingkaran, ya. Ada yang namanya circle of control, ya, sesuatu yang kita bisa tentukan. Ada yang namanya circle of influence, sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, tapi kita bisa mempengaruhi hal itu. Ada lagi yang namanya circle of concern, ya. Jadi kita kita peduli dengan hal itu, tapi kita tidak bisa melakukan sesuatu karena di luar wilayah kekuasaan kita. Ya, sebagai contoh, paling gampang kalau lagi pertandingan sepak bola. Ya, kalau saya adalah seorang kiper, saya adalah seorang striker, saya ada di dalam pertandingan itu, maka saya ada di dalam circle of control. Itu kemenangan ataupun ketidakmenangan itu ada di dalam circle of control-nya saya. Ya, tapi kalau misalnya sudah bicara saya bukan striker, saya bukan striker, saya bukan kiper gitu ya. Saya hanyalah penonton, tapi saya penonton yang ada di stadion gitu ya. Misalnya kayak kemarin tuh pertandingan di Vietnam, ya finalnya Thailand lawan Indonesia. Saya ada di sana, lalu saya ikut wah gitu ya. Itu penonton itu membawa pengaruh yang besar gitu ya. Supporter itu membawa pengaruh yang besar untuk bisa membangun semangat para pemain ya. Nah, itu ada di circle of influence ya. Tapi kalau saya ada di rumah saya gitu ya, saya nonton, saya jerit-jerit, saya lompat-lompat, saya melakukan apapun, saya tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa. Nah, itu circle of concern. Ya, saya concern dengan hal itu. Ya, saya sangat memperhatikan. Saya ingin supaya Indonesia menang gitu ya dalam pertandingan tersebut dan memang menang gitu ya. Tapi itu sebenarnya bukan ada di wilayah kekuasaan saya ataupun wilayah influence-nya saya. Nah, sebagai HR, kita juga harus menyadari hal itu. Masalah ini ada di circle yang mana nih? Circle of control, circle of influence, atau circle of concern-nya kita. Ya, ini bukan suatu hal yang menyenangkan untuk saya sampaikan, tapi inilah realitanya. Ya, kadang-kadang kita sebagai HR pun, ya, tidak bisa melakukan tindakan apa-apa. Ya, ketika hal itu terjadi, ya, kita bisa bertanya sama diri kita sendiri, apakah saya sudah melakukan semua hal, setiap hal yang harus dilakukan, ya, supaya masalah ini menjadi selesai? Kalau jawabannya iya, kita masuk ke lingkaran berikutnya gitu ya. Siapa orang yang ada di circle of control? Siapa yang ada di circle of influence? Ya, kalaupun kita tidak bisa melakukannya, siapa yang bisa melakukannya? Bisa nggak kita influence orang yang ada di circle of control ini sehingga dia bisa mengambil keputusan yang lebih baik? Perjalanannya panjang nggak teman-teman? Panjang. Ya, saya beberapa kali mengalaminya. Tapi tugas kita setiap hari memang memperluas circle of control-nya kita, circle of influence-nya kita. Dan ini nggak bisa dalam waktu setahun 2 tahun ya. Jadi kalau teman-teman baru kerja setahun terus merasa mentok langsung mau resign, saya akan selalu bilang
Anda berantemnya kurang lama, ya. Hmm. Harus lebih tekun lagi gitu ya, harus lebih tekun lagi, harus dorong lagi ya, karena sekali lagi yang namanya trust itu bukan sesuatu yang diberikan, tapi sesuatu hal yang harus dibangun. Ya, dan itu akan ngaruh. Yang namanya circle of control, circle of influence seringkali tidak dipengaruhi oleh kita punya jabatan apa. Tidak dipengaruhi oleh level pangkat dan jabatan, ya. Kita bisa jadi seorang supervisor, tapi kalau kita punya circle of control yang kuat, circle of influence yang besar, kita bisa mempengaruhi banyak sekali hal ya di dalam perusahaan kita. Ya kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya silakan Mbak Oh, Joan. baik, oke. Thank you banget Ibu Milka. Berarti memang ada hal-hal yang tidak dapat kita kontrol sepenuhnya ya Bu. At least kita sebagai HR sudah membantu memfasilitasi teman-teman. At Ya. least kita bisa menjadi good listener untuk membantu mereka. At least membuat mereka untuk menjadi lebih kuat ya Bu ya. Oke, tapi bagaimana nih Bu, dampak yang akan diterima oleh perusahaan apabila mungkin gagal membangun ruang aman yang baik gitu ya, ruang aman untuk perempuan di lingkungan kerja Bu? Ya, saya perbesar sedikit ya. Saya tergugah dengan tadi ada pertanyaan bahwa ini bukan cuma buat perempuan, laki-laki juga bisa mengalami. Ya, jadi saya perluas sedikit jawabannya. Apa yang terjadi jika perusahaan gagal untuk menciptakan ruang aman di tempat pekerjaannya, baik untuk karyawati maupun untuk karyawan? Jawabannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Yang pertama akan ada orang-orang ya yang merasa tidak aman, lalu kemudian tidak bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Yang rugi siapa? Kita sebagai perusahaan, ya, karena orang-orang yang seharusnya bekerja semaksimal mungkin tidak akan bisa bekerja sebaik-baiknya seperti yang kita harapkan. Lalu yang kedua, akan ada orang-orang yang resign. Ya, akan ada orang-orang yang resign karena merasa nggak nyaman, merasa nggak aman bekerja di perusahaan kita. Dan bisa jadi mereka yang resign, ya, atau yang tadi ya, yang stay di perusahaan kita tapi tidak bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, justru mereka adalah orang-orang yang justru lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang kita lindungi. Karena kita merasa mereka best performer ataupun sejenisnya. Ya. Lalu yang ketiga, ya, selain ada orang yang merasa tidak aman, insecure, jadi nggak maksimal, ada orang yang resign. Yang ketiga, ini juga bisa mempengaruhi employer brandingnya kita, teman-teman. Ya, kadang-kadang kita menganggap remeh hal ini, ya, tapi ternyata hal-hal seperti ini bisa tersebar dengan cepat di luaran, ya. Lalu kalau di tempat pekerjaan kita sudah menjadi toksik, ya, kita juga akan sulit untuk menarik orang masuk ke perusahaan kita. Ya, mungkin kalau kita mencari orang-orang yang dari luar sana gitu ya, yang oke siapa aja yang mau kerja deh, silakan masuk gitu. Itu akan lebih mudah. Tapi kalau kita butuh orang-orang yang niche gitu ya, yang memang orang-orang yang ada di marketnya kita, ya, orang-orang yang satu industri dengan kita atau orang dari kompetitor kita akan sulit. Ya, kenapa? Karena biasanya mereka akan bicara tuh, ya. Karyawan dengan karyawan akan bicara. Mereka yang keluar dari perusahaan kita masuk ke perusahaan X akan cerita sama teman-temannya yang ada di perusahaan X. Lalu ketika kita mau mencari orang yang merekrut orang dari perusahaan X, orang itu nggak mau gitu ya. Kenapa? Karena dia udah dengar cerita tentang perusahaan kita dari X karyawan kita. Nah ini dampak-dampak yang nyata ya yang bisa dirasakan oleh perusahaan akibat pembiaran tidak adanya ruang aman untuk perempuan maupun laki-laki di lingkungan pekerjaan. Seperti itu Mbak Juana. Oke, oke, menarik, menarik. Benar banget sih Bu. Sebenarnya juga kita sekarang teknologi sudah sangat-sangat maju ya. Apabila mungkin kita mendapatkan perilaku yang kurang sesuai, kita sudah lapor dan mungkin hasilnya masih not oke, kita sebagai karyawan sometimes merasa punya hak untuk berbicara lebih, tapi di luar, di sosial media atau lain sebagainya. Dan itu berpengaruh terhadap branding ya, branding perusahaan, dan itu nanti akan ngaruh juga ke hiring proses atau rekrutmen proses. I see, I see. Oke. Kalau dari Bu Milka sendiri kan memang untuk pengalaman dunia HR itu sudah cukup banyak ya, sudah bertahun-tahun dan mungkin sudah mendengar beberapa kali case, beberapa kali keluhan dari employee-nya. Nah, aku pastinya yakin bahwa Bu Milka sudah menerapkan nih, berusaha untuk menerapkan lingkungan kerja yang aman untuk perempuan. Kalau dari Bu Milka sendiri nih, kira-kira perubahan apa saja sih Bu yang mungkin terkait dengan ruang kerja perempuan dibandingkan company yang mungkin dulu tidak menerapkan dan yang saat ini menerapkan? Kira-kira perubahan spesifik apa sih Bu yang terasa? Um,
Jujur kalau ditanya perubahan spesifik yang terasa, yang pertama pasti berkurangnya komplain ya, berkurangnya kasus, berkurangnya komplain, eee, yang kerasa jadi lebih akrab gitu ya sama karyawati-karyawati gitu ya, itu pasti kerasa banget perbedaannya. Ya, tapi kalau ditanya secara jangka panjang, terus terang belum sih, karena kepentok pandemi juga kan, kemarin sempat pandemi kan. Jadi ada waktu-waktu juga di mana ya kita nggak bisa ngelihat secara real gitu ya perbedaannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu Mbak Joanna. Oke oke, I see. Oke, dari tadi kan kita sudah bahas, apa ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan case yang sudah terjadi. Nah, Hmm. kalau ke kita dari seorang HR untuk dari segi prevention ya, pencegahan, seperti bentuk perlindungan apa saja sih yang perlu kita siapkan nih oleh perusahaan untuk membuat lingkungan kerja yang aman untuk perempuan, Bu? Oke. Contohnya seperti yang saya bilang tadi gitu ya, ketika kita bicara contoh ada karyawati ya yang kita tempatkan di site di mana mesnya seluruhnya laki-laki gitu ya, lalu kamar mandinya bersama-sama atau apa gitu ya. Kalau memungkinkan jangan dicampur gitu ya, dipisah. Kecuali kalau jumlahnya cukup banyak ya. Kalau jumlah karyawatinya sudah cukup banyak bisa dimasukkan ke mes juga. Tapi kalau hanya sendirian atau cuma berdua, ada baiknya dipisah saran saya ya. Lalu misalnya ketika karyawati lembur gitu ya, ketika karyawati melakukan perjalanan dinas, perlu dipastikan gitu ya, perlu didengarkan, perlu ditanya, gimana kemarin perjalanan dinasnya, seperti apa gitu ya. Jadi jangan jangan cuma terima klaim perjalanan dinasnya saja gitu ya, jangan terima bonbonnya saja, tapi coba ajak bicara ya. Kadang-kadang itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk membangun hubungan dengan para karyawati maupun karyawan-karyawan yang ada di perusahaan kita, sehingga mereka mau terbuka gitu ya, merasa aman dan nyaman untuk bicara sama kita. Oke, baik. Berarti memang kita dari segi HR itu harus mengajak bicara terkait kebutuhan karyawati gitu ya, mengenai keamanan Hmm. mereka ketika bekerja, kenyamanan mereka. Oke, baik. Oke, dari teman-teman di sini mungkin masih ada yang ingin bertanya atau mungkin mau sharing-sharing juga boleh banget. Bu Mika, aku bolehkah sharing satu hal nih, Bu? Boleh. Oke, jadi sebenarnya dulu aku pernah, mengalami suatu situasi yang tidak menyenangkan saat aku menjadi rekruter pegang satu divisi gitu ya, Bu. Hmm. Nah, divisi ini memang sudah terkenal terkenal mereka, laki-lakinya memang sedikit, touchy, mereka sering menyentuh pundak dengan alih-alih mereka memang friendly seperti itu. Tapi, eee aku merasa bahwa perilaku yang mereka lakukan ke aku seperti memaksa aku, "Makan siang bareng yuk, kita makan yuk keluar," kayak gitu. Aku merasa bahwa aduh aku nggak nyaman, tapi kok kayaknya teman-teman di satu divisi mereka biasa aja ya. Apa ini? Apakah ini personal aku yang berlebihan? Seperti itu. Akhirnya aku coba sharing ke supervisor aku, "Mbak, ini gimana ya kok Bapak X ini sepertinya berlebihan ya ke aku," gitu. Jadi, awal mulanya karena aku seorang rekruter ya Bu, awal mulanya dia memberikan referral CV, "Mbak mungkin boleh dicek," habis itu, "Mbak nanti makan bareng yuk," setiap hari selalu seperti itu. Akhirnya aku bingung nih, kira-kira ini kan tidak masuk ke pelecehan seksual ya, tapi apa yang harus aku lakukan ya? Apakah harus bilang, ini lebay nggak ya? Nah itu tuh aku berasa dilema seperti itu. Akhirnya aku coba minta tolong ke supervisor aku sih, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan dari pihak company. Akhirnya supervisor aku coba, oke kita coba ke HRBP atau people partner ya, yang untuk biasa untuk menangani di divisi tersebut, biar kita coba ajak ngobrol nih, ya, memberitahu bahwa Pak, mohon maaf bahwa perilaku tersebut mengganggu. Nah kalau dari sudut pandang Mbak Bu Milka, kira-kira yang dilakukan oleh tim HRBP ku atau yang aku lakukan saat itu sudah betul belum ya Bu? Oke. Menurut saya sudah tepat yang dilakukan gitu ya. Namun saya ingin memberikan juga konsiderasi yang lain gitu ya. Pilihan lainnya misalnya gini, ketika diajak untuk makan bareng gitu misalnya, ya kita bilang, "Maaf Pak, saya sudah ada janji dengan yang lain," gitu ya. Ini merupakan suatu pilihan yang lain ya, sehingga kita bisa menjaga juga bahwa saya nggak ada apa-apa ya, maksudnya Bapak mau kayak gitu, ya saya nggak ada apa-apa dengan Bapak dan saya juga tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang berlebihan gitu ya. Misalnya ya, kita ambil pilihan itu, kita menghindar gitu ya. Karena kalau kalau saya selalu punya patokan gini, ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan kan kita bisa lakukan 3 hal ya Mbak.
Yang pertama Oke. kita bisa fight, ya, kita bisa bertarung lah istilahnya, kita bisa lawan, ya, kita sampaikan, Pak, saya tidak nyaman dengan apa yang Bapak lakukan. Kita bisa flight, ya, hindari aja gitu ya, entah resign, entah pindah divisi, entah yang tadi saya bilang menghindar dari orangnya gitu ya, atau ya udah ignore gitu ya. Ada beberapa situasi-situasi yang mungkin kita ignore aja, orang yang mau ngomong apa, orang yang mau menyampaikan apa, ya udah kita anteng aja. Enggak Pak, terima kasih gitu ya. Enggak Pak, terima kasih misalnya kayak gitu. Itu juga bisa dilakukan. Ya, jadi menurut saya yang dilakukan oleh Mbak Juana sudah benar. Ya, pilihan lainnya seperti yang saya sampaikan bisa juga menghindar, sampaikan bahwa kita ingin pergi dengan yang lain, sudah ada janji dan seterusnya. Ya. Oke, terima kasih Bu Milka. Memang situasi tersebut sometimes kita tidak bisa kontrol perilaku Ya, orang lain ya. Kita ya, tidak betul. bisa kontrol kebiasaan mereka mungkin ketika Ya, komunikasi dengan kita, betul ya. sekali. Oke, mungkin dari teman-teman di sini, kalau aku cek belum ada nih, mungkin teman-teman sudah cukup clear ya dengan penjelasan Bu Milka yang sangat-sangat jelas nih menurut aku. Oke, kalau gitu, mungkin dari Bu Milka nih, untuk apa ya, mungkin ada suatu closing atau mungkin kata-kata yang mau Bu Milka sampaikan untuk teman-teman HR di sini, untuk teman-teman di sini yang sudah hadir, terkait tentang gimana nih cara kita sebagai seorang HR untuk membangun ruang aman untuk perempuan di lingkungan kerja. Oke. Dari saya ingin nitip ya, saya ingin nitip orang-orang yang ada di perusahaan Anda kepada Anda gitu ya, sekali lagi. Baik wanita maupun laki-laki ya. Kita tuh jadi HR bukan sekedar bekerja gitu ya, tapi ada tanggung jawab di dalam diri kita untuk menciptakan ruang aman buat semua orang ya. Kita nggak bisa hanya sekedar melakukan pekerjaan kita, yang penting saya perform sesuai dengan KPI yang diberikan kepada saya. Tidak bisa sekedar itu, tapi kita juga harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itulah yang akan membuat kita tidak bisa digantikan oleh mesin. Ya, itulah kenapa saya sangat percaya bahwa HR departemen tidak bisa digantikan oleh AI atau apapun namanya gitu ya, karena kita mempunyai kemampuan sebagai manusia ya, human touch human ya, human to human itu sesuatu hal yang tidak bisa digantikan ya. Jadi kalau kita sebagai HR mau menjadi HR yang tidak bisa di replace, jadilah HR yang memperlakukan manusia sebagai manusia. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke oke, thank you so much nih Bu Milka. Mungkin, aku akan membantu merangkum sedikit ya untuk teman-teman di sini terkait, materi yang sudah disampaikan oleh Bu Milka. Jadi untuk materi yang disampaikan mengenai ruang aman di sini bukan sebuah ruangan, tapi ruang secara psikologis di mana perempuan atau, teman-teman di sini dapat menyampaikan ketidaksetujuannya tanpa adanya ketakutan, intimidasi maupun sanksi khusus apabila mengalami situasi yang kurang menyenangkan yang tentunya merugikan kita. Kemudian kita sebagai HR tuh harus berperan yang sangat-sangat open nih, kita harus menjadi seorang HR yang dapat diajak bicara, baik secara waktu, tempat, dan sikap yang welcome. Kemudian kita juga harus empati, kita harus meletakkan nih sepatu kita di sudut pandang orang lain, someone's point of view. Kita harus bisa merasakan, memposisikan diri kita ketika mendengar orang lain bicara. Kemudian kita juga sebagai seorang HR, kita harus objektif dan adil. Adil di sini bukan berarti kita menyamaratakan, tapi kita melihat dulu kebutuhannya seperti apa, dan kita harus melihat nih kepentingan bersama. Dan kemudian kita juga harus memiliki trust, yaitu kita harus dapat dipercaya. Jadi ketika ada teman-teman nih mungkin mendapatkan keluhan dari teman-teman atau employee lainnya, kita harus skip dulu. Jangan apa-apa, gosip-gosip, gak boleh kayak gitu ya teman-teman ya. Kita harus skip, kita harus lihat nih bagaimana ya kira-kira apa yang harus ditindaklanjuti seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman, apabila perusahaan teman-teman sudah menetapkan suatu regulasi yang sudah mendukung mendukung ruang kerja yang aman untuk perempuan, kita juga bisa membantu untuk at least membantu memberikan moral support ke teman-teman yang mungkin mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Seperti itu.
Oke, kalau gitu sebelumnya, sebelum aku close, aku mau mengucapkan terima kasih banget nih untuk Bu Milka telah meluangkan waktunya untuk dapat menjadi seorang speakers yang sangat-sangat memotivasi kita, memberikan informasi yang sangat oke, dan thank you so much untuk tim Gaji Gesa yang telah melaksanakan, membuat acara obrolan HR, dan tentunya aku juga thank you banget nih sama teman-teman yang sudah hadir di acara obrolan HR dari awal sampai akhir mendengarkan diskus kita dan materi dari Bu Milka. Oke, kalau gitu aku Joanna dari moderator berterima kasih, aku undur pamit. Terima kasih semua, selamat sore. Selamat sore, terima kasih.